Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Radar Jogja. Masih bersama kami bertiga, ada Pak Ananto dan juga ada Kopong. Ini adalah wartawan Radar Jogja di olahraga. Kali ini kita akan bahas soal PSS Sleman lagi. Kita akan menuntut soal penggunaan Stadion Maguharjo atau Maguharjo International Stadium. Ini dimana setelah kemarin adanya renovasi yang cukup panjang ya, dan memang ada sedikit rame-rame karena belum selesai dan diserahkan. Ini berita dari Radar Jogja sendiri mengatakan bahwa menulis permohonan SLF Magis belum diajukan ke Pemkab Sleman. Ini artinya memang untuk menggunakan stadion tersebut masih menunggu sertifikat layak fungsi dari Stadion Maguharjo. Ini Pak Ananto, gimana nih Pak? Markas PSS Sleman nampaknya masih belum ada kejelasan ini kapan akan digunakan. Yeah. Yang jelas ini kan proyek molor ya. Yeah. Proyek molor itu pasti penalti lah. Ya, tapi itu urusan birokrasi ya. Cuma ya eman-eman juga. Eman-eman juga dalam artian apa? PSS ini harus berpindah-pindah. Harus berpindah-pindah untuk menjamu tamunya ini. Dan ini menguras tenaga, waktu dan finansial juga kan. Dan juga supporter juga sama. Supporter yang terpaksa harus menikmati laga home serasa away gitu. Dan finansial juga terasa di supporter loh Pak. Iya sangat. Iya kan. Iya. Itu semakin jauh gitu kan. Solo, Jogja itu juga semakin jauh kan. Dan kemudian besok di Solo juga dalam tanda kutip terusir lagi karena yang punya rumah tempat mau bermain. Ya kita sebagai PSS sebagai peminjam lapangan tentunya juga harus tahu diri kan, maksudnya ya ibaratnya kita ya di tanah tamu ya ada seharusnya kita cari tempat lain. Nah ini kan problem lagi. Problem lagi di saat performa tim sedang menanjak, ya kan, di sisi non teknis ini masih ada ganjalan ini gitu kan. Ya mungkin musim ini musim paling terberat PSS. Mulai dari pengurangan poin, ya kan. Kemudian rumahnya ini sementara direnovasi sehingga harus ngontrak dulu di musafir tempat lain ya kan. Dan kita nggak usah bayangin bagaimana manajemen ini memikirkan mengontrak stadion lainnya. Kita pikir kalau kita mau bangun rumah kita direnovasi, kemudian kita harus pindah tempat sementara. Ini kan prosesnya luar biasa gitu. Luar biasa sekali. Prihatin ya Pak. Itu saja hanya rumah gitu ya, hanya perseorangan, apalagi ini tim. Nah ini Pak. Dan saya pikir ya tapi apa boleh buat. Tapi sepanjang kompetisi ini berjalan, performa PSS juga nggak jelek-jelek aman, ya kan? Bahkan PSS ini di atas tim-tim yang dalam tanda kutip punya rumah resmi, gitu kan? Punya rumah resmi. Ya kita harus support ini kan. Ya tapi saya acungi jempol lah dengan supporter ya, yang seperti tidak punya batas, ya tidak punya batas, kemanapun tetap diikuti. Kemarin di Brawijaya juga away juga kan, itu banyak bis kalau nggak salah, itu satu stand atau satu tribun itu dipenuhi sama PJS semua. Terus kemudian di Solo awal-awal masih sedikit, tapi terakhir-terakhir ini juga sudah mulai banyak. Dan yang menjadi lagi masalah finansial, harus nyewa di tempat lain, harus bayar akomodasi lain, pemasukan juga turun drastis. Ya, pemasukan ini juga turun drastis. Kemarin itu saya dapat informasi. Ini informasinya sebenarnya mungkin A1 atau A10 gitu loh. Tapi orang ini orang dekat dari tim ini. Cuma dia nggak masuk di tim ini. Tapi dia tahu keuangan tim ini gitu. Di tim salah satu tim kemarin itu waktu ada derby dalam tanda kutip di satu tempat itu dia itu dapat laba bersih dari penonton itu 8 miliar. Luar biasa sekali. 8 miliar. Nah, kalau
Kemarin saya kalkulasikan, kalau saya hitung-hitungan satu tiket misalnya 50.000 itu nggak sampai 8 miliar. Berarti kan tiketnya ini agak mahal. Berarti timnya ini agak tinggi. Saya nggak usah sebut timnya lah, gitu kan. Dan itu terjadi di Liga Indonesia. Dan saya dapat informasi kemarin baru saya terima ya selendingan gitu. Tapi saya percaya sumber ini. Gitu. Cuma saya nggak bisa menyebutkan namanya. Nah ini yang memberatkan PSS, karena PSS itu satu di antara sedikit tim di Indonesia yang punya value dari hal supporter sebenarnya. Supporter PSS ini bisa memberikan tambahan value bagi tim PSS sendiri ataupun saat dia away. Kemarin ke Brawijaya kan mereka memberikan sumbangan pendapatan bagi tim home tuh. Tim Persik di situ. Ya, tuan rumah di sana gitu kan. Dan kalau dia main di Manahan itu, mohon maaf, Pemkot Solo itu ya juga dapat retribusi dari penjualan tiket. Kemudian parkirnya juga dapat gitu kan. Nah, tim ini sebenarnya punya value untuk itu. Dan ini sebuah tim kalau dari teori industri sepak bola, ini saya bilang teori industri sepak bola. Tim ini sebenarnya punya potensi untuk menjadi tim yang substance, maksudnya dia bisa hidup jangka panjang, bisa mendapatkan pendapatan nggak hanya dari sponsor tapi supporter sebenarnya. Nah kalau ini kamu tulis malah kemungkinan April baru bisa ditempati. Habis Lebaran. Habis Lebaran, ini tambah lama lagi gitu kan. Oke. Kabar terbaru Februari ini gimana Mas Koko? Nah, kemarin itu kan saya juga penasaran ya bagaimana soal kejelasan stadion Maguwo itu. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman wartawan daerah di Sleman, beberapa itu ngobrol dan mereka juga belum tahu Pak kejelasannya itu sampai mana. Terus dari situ saya coba mengulik di manajemen PSS. Nah, itu saya tanya soal terkait bagaimana sih kejelasan stadion Maguwo sendiri dari PSS sendiri, menanggapinya seperti apa. Nah, kemarin saya wawancara Leonard Tupamahu yang selaku manajer itu mengatakan bahwa kemarin sudah ada pemberitahuan untuk PSS bahwa di bulan Februari besok ini PSS sudah bisa untuk melakukan uji coba lapangan. Uji coba dalam artian apa ini? Tanding resmi atau apa? Uji coba aja. Menjajal lapangan. Menjajal lapangan. Jajal tok berarti. Jajal tok. Ngicipi lah. Ngerayan. Ngerayan. Nah, seperti itu. Tapi untuk kejelasan kapan dipakai secara resmi untuk bertanding itu belum ada informasi terbaru, Mas. Nah, ini kan artinya kan bahwa kalau menurut Leo, ini uji cobanya ini kan tidak hanya sekali, Pak. Nanti kan juga ada masukan-masukan dari pemain ini kurang seperti apa kan. Berarti masih lama lagi. Masih menunggu. Berarti pemain ini seperti dalam tanda kutip kelinci percobaan untuk memberikan data ya. Data terhadap lapangan ini seperti apa sih kekurangannya gitu ya. Nanti kan ada feedback dari pemain itu untuk evaluasi ke depan kurangnya seperti apa. Berarti masih kalau data ini masuk berarti nanti akan diperbarui lagi nih. Ya mungkin bisa jadi kita kan juga belum tahu nanti seperti apa kan datanya. Nah, seperti itu mungkin kalau Leo mengestimasikan bisa itu mungkin mungkin menurut Leo itu bulan April atau sehabis Lebaran itu. Oh, berarti yang kemungkinan April baru bisa main di sana itu prediksinya manajer tim. Bukan keputusan dari Pemkab ya. Ya, karena kan juga balik lagi ke tadi masih mencari data dari pemain itu tadi kurangnya seperti apa dan sebagainya kan tetap masih butuh proses Pak evaluasi kan tidak hanya bola saja kan yang di situ mungkin kan ada lintasan atletik atau apa itu nggak ada lintasan ini. Jadi Maguwo Harjo ini salah satu stadion yang nggak punya track atletik gitu kan. Dan ini memang sepak bola dibangun untuk fokus untuk sepak bola aja. Nah, ini dulu kalau saya dengar dari teman-teman di Radar Jogja yang liputan di Pemkop, Pemprov atau Pemkap itu, ini meniru prototipnya itu nggak main-main loh, San Siro di Milan loh, stadionnya. Jadi ada 4 tower yang berbentuk Buddha ini sebenarnya itu meniru dari stadionnya AC Milan itu kan.
Makanya mirip mini San Siro kan kata orang. Nah, berarti masih lama lagi kalau Masih itu. lama. Estimasinya seperti itu. Tapi mungkin ini lebih baik, Bah. Mohon maaf ya, bukan maksudnya lebih baik akhirnya menjadi PSS tambah lama untuk musafirnya. Mohon maaf, bukan itu maksud saya. Kemarin kalau nggak salah Bahana dan Kopong menyaksikan nggak pertandingan antara PSIS Semarang dan Persis Solo di Stadion Jatidiri? Live-nya itu. Enggak nonton. Nah, kemarin itu Jatidiri itu baru selesai direnovasi. Dan ini masuk dalam satu di antara 22 stadion, termasuk Maguwo juga, yang direnovasi oleh PUPR setelah kejadian Kanjuruhan. Renovasinya total semuanya, hampir lapangannya juga. Maguwo kan sama. Dan ternyata kemarin waktu hujan lebat antara PSIS dan Persis, lapangan tergenang, nyaris seperti Brawijaya. Nah ini juga menarik gitu kan. Ini lapangan baru loh. Iya. Ini renovasi baru. Nah ini bagaimana kok bisa ini terjadi ini tuh? Dan nggak main-main loh. Hampir 200-an miliar loh yang dikeluarkan untuk renovasi itu. Sama dengan Maguwo. Maguwo ini sekitar berapa? Sekitar 200 miliar ya. 200 miliar. Sorry, kalau nggak salah, kalau yang 200 Kanjuruhan atau mana gitu kan. Mungkin ini lebih sedikit, tapi tetap di atas 1 miliar untuk renovasi ini kan. Nggak mungkin ini di bawah angka itu gitu. Nah ini yang agak menggelikan juga, tapi gregetan juga gitu. Nah ini renovasi nggak tambah bagus. Oke, mungkin akses pemainnya, akses penonton, dari sisi keamanan, stadion safety, stadion ini jadi lebih safety, ya kan, safety bagi penonton, tapi bagi pemain yang main di lapangan nggak safety gitu kan, nah, lapangannya tergenang loh, dan itu tergenang, akhirnya untung nggak ada pemain-pemain yang kena cedera berat kemarin. Tapi kan kayak Bahana kemarin di podcast kita sebelumnya, nggak layak lah. Ini seperti Liga Indonesia tahun 90-an gitu kan. Masa ada lapangan banjir ini seperti apa gitu. Dan Coach Mazola sendiri kan kemarin juga mengeluhkan itu, Pak. Makanya itu. Nah ini yang lebih aneh karena baru saja selesai direnovasi dan diserah terima awal tahun kemarin gitu kan. Dan ini banjir gitu. Kalau nggak salah ini 2 kali PSIS itu baru berhome di situ. PSIS Semarang. Nah, moga-moga saja Maguwo ini nanti dengan ini agak tambah lama, pengalaman jadi diri di Semarang itu bisa jadi acuan gitu loh, bisa jadi introspeksi. Jangan sampai seperti ini. Kan malu gitu loh. Maksudnya ini pemerintah udah keluar duit banyak nih, negara duit banyak, dan itu duit rakyat semua, Bang. Duit kamu yang pajak motormu, pajak motor, PBB dan sebagainya yang masuk pemerintah pusat gitu kan, PPh-mu kan dipotong juga kan. Nah ini kan yang PPN juga masuk ke situ. Ini akhirnya lucu gitu dah. Ini yang berbahaya itu nanti di situ. Saya memang melihat stadion ini setelah direnovasi, pengen lihat itu seperti apa, sampahnya seperti apa. Karena saya nyaris setiap hari lewat sini, Pak. Nah, nyaris setiap hari itu kalau mau berangkat ke kantor pasti lewat Maguwo. Jadi saya tahu prosesnya itu, meskipun saya cuma lewat, gitu. Tapi yang akan disayangkan nanti mungkin ini ya, teman-teman akan turun ya, karena dia single seat ya. Single seat. Dan space-nya yang bisa dipakai BCS yang untuk nari itu akan pasti akan sangat turun kan. Ya ini karena untuk koreo itu ya Mas ya. Ya ini berkaitan dengan safety sih Pak. Safety ya sebenarnya. Ya tapi kan kita harus percayalah. Life is find the way gitu kan. BCS pun will find the way. Saat mereka nanti akan berkoreo di situ, pasti juga mereka akan menemukan jalan. Bagaimana mereka tetap kelihatan bagus gitu kan. Dengan kondisi yang seatnya ini lebih sedikit. Tapi kalau dilihat dari ini berita kayak kepala UPTD ini akan dia sedang berkoordinasi dengan konsultan untuk terkait keluarnya sertifikat layak fungsi ini. Artinya kan kalau ini dikatakan oleh PUPR sendiri, bila sertifikat sudah diajukan, kemungkinan setelah memenuhi syarat itu sebulan dia akan keluar. Sebulan keluar. Artinya memang kalau misalnya Februari nanti diajukan ya mungkin benar Maret atau April bisa digunakan. Kalau itu memang benar-benar secara penilaian
laik pakai. Artinya ya memang ya supporter PS Sleman ya mungkin bisa sedikit optimis lah untuk bahwa nanti yang dikatakan oleh siapa tadi Leonard ya, April mungkin bisa digunakan seperti itu. Ya karena ini yang sertifikat kelaikannya yang pertama ini karena kelaikan standar keamanan penonton dan pemain yang memang kemarin fokus utama renovasi kan itu. Setelah tragedi Kanjuruhan kan semua stadion ini diaudit, nyaris semuanya juga mengalami renovasi, termasuk JIS juga mengalami renovasi. Kemudian Jati Diri itu ya juga baru saja selesai renovasi, kemudian direnovasi lagi. Kemudian Nek Maguwo ini memang sudah lama nggak direnovasi. Kebetulan pas ada audit itu kemudian masuk dalam program renovasi stadion dari PUPR. Ya alhamdulillah mau masuk gitu. Dan kemarin juga Manahan juga direnovasi, tapi renovasinya hanya berkaitan dengan Piala Dunia kan. Nah yang belum direnovasi itu kan kayak Brawijaya, kayak kemarin belum direnovasi kan. Kemudian kalau sekarang Pakansari sudah bagus kan, di Bogor itu sudah bagus, dan di yang lain-lain bahkan 2 tim itu harus berbagi satu home di Patakan Samarinda, Borneo sama tetangganya PSM Makassar kan, itu harus berbagi satu stadion karena stadionnya B.J. Habibie, stadionnya PSM ini juga dirombak total. Kemudian stadionnya Segiri Samarinda, stadionnya Borneo ini juga dirombak total. Kemudian di Banjarmasin, stadion Demang Leman Banjarmasin ini juga dirombak total, dan akhirnya Banjarmasin home base-nya ke stadion tetangga rumahnya Kopong gitu kan. Ini yang ya semuanya hampir merasakan itulah. Ya kan, bahkan tim yang rumahnya nggak direnovasi pun dia juga ikut terimbas. Ya kan, karena dia harus berbagi stadion. Gitu kan, kayak Manahan itu kan harus berbagi stadion gitu kan. Dan Dipta itu harus berbagi stadion gitu. Dan setelah kita ngomongin stadion ya, mungkin ada sisi lain. Setelah tanding di Persib kemarin Brawijaya, ada kabar terbaru dari PS Sleman? Ada kabar terbaru bahwa tadi katanya Kleberson mengalami cedera setelah tanding lawan Persik kemarin, Mas. Cederanya cedera apa ini? Cedera fisik ya, mungkin kan kemarin kan ditarik toh Pak, di babak kedua itu kan ditarik Pak. Dan sedikit fisik, mungkin kecapean atau apa, mungkin kurang jelas tadi. Tapi itu dokter timnya itu mengatakan bahwa belum bisa dipastikan Kleberson akan absen sejauh mana, sampai kapan. Nah, artinya kan ini kan perlu diantisipasi ya, bahwa peran Kleberson ini kan tentu saja sangat vital dan sentral ya Pak ya di lini belakang Bambang PSS itu. Dan besok kita home, PSS home lawan Semen Padang apalagi. Nah, ini kan artinya kan Coach Mazzulla perlu meracik lagi kekuatan-kekuatan di lini belakang PSS ini. Tapi saya yakin Coach Mazzulla itu sudah mempersiapkan sih. Stoknya siapa? Kira-kira kalau untuk menggantikan Kleberson ini? Ya kan ada Irfan Anda yang muda itu ya. Terus tadi ada Gomez bisa ditarik ke tengah kan bisa Pak, Kevin Gomez. Kemarin kan juga seperti itu loh Pak. Ya, Gomez. tapi agak sedikit derawasi ya saya lihat nih. Gomez itu derawasi. Sempat dia pernah satu kali sapu bola malah kena jatuh di kaki lawan, untuk syutingan lawannya ini saya terus terang masih sedikit deg-degan. Tapi Gomez itu mungkin satu dari sekian pemain Indonesia yang punya kaki kiri kuat. Ya kan, dia kaki kirinya kuat, makanya dia sering dapat starter juga kan di PSS gitu kan. Tapi ya mungkin agak harus dilapis kayak Fakhrudin, Kleberson. Tapi kalau Fakhrudin sama Kleberson ini duet yang saya pikir ya, di Madura juga mereka berapa musim barengan. Kemudian pengalaman Fakhrudin ini juga panjang, dia pernah jadi kapten timnas nasional Indonesia. Kemudian Kleberson ini juga pemain yang sangat teknikal, kalau orang bilang itu. Kalau Fakhrudin ini agak
sedikit fisikal. Dan Kleberson sendiri ini kan kata temen ya bukan tim pelatih ya teman, tapi masih di dalam PSS, di dalam tim itu katanya Kleberson ini kan kalau habis main terus libur terus latihan ini kan conditioning dulu Pak. Nah, kalau yang lain istirahat, Kleberson itu nggak mau istirahat, tetap latihan. Artinya kan punya semangat juang yang tinggi pemain itu. Makanya dia kan sempat jadi kapten juga. Kan, ya inilah salah satu pemain yang punya profesionalisme yang tinggi gitu kan. Nah ini sedikit pemain yang punya ini gitu kan. Tapi usianya memang sudah agak sedikit mendekati 30 ya masih Kleberson ini. Tapi ya mungkin karena kesadaran dia, karena faktor itu mungkin dia kan harus menjaga fisiknya agak sedikit ekstrim dibanding pemain-pemain yang masih muda kan. Karena dia kalau menyamakan conditioning fisiknya dengan pemain-pemain yang jauh di bawah dia, pasti hasilnya akan di bawah normal gitu loh Bang. Terus tim belum latihan? Belum. Rencana mau latihan kapan ini PSS? Nanti sore? Besok pagi Pak biasanya Pak. Besok pagi? Pagi kalau biasanya pagi terus sih PSS itu kalau latihan. Ya karena kan cuaca ya Pak, Coach Mazzola sendiri kan bilang kita latihan pagi terus karena cuaca menghindari hujan itu loh Pak. Biasanya, normalnya kalau saat tidak musim hujan, ini latihannya sehari berapa kali? Satu Pak. Satu kali? Setahu saya satu terus. Satu kali, pagi atau sore? Biasanya sore? Pagi. Sekarang pagi kalau musim ini. Biasanya, waktu normal itu, waktu nggak musim penghujan biasanya latihan. Ya sore ada. Sore ya? Ada. Pagi jarang? Pagi jarang, tapi besok coba lihat Enggak, pagi. kok aneh biasanya tim Indonesia itu latihan normal ya, pagi sore biasanya. Biasa pagi jam 6, sore sore jam 3 itu sudah ada di lapangan setelah makan siang. Makan siang biasanya jam 11, jam 12 sampai jam 1. Habis itu tidur pemain, jam 2 itu udah siap-siap, jam 3 itu latihan. Biasanya setelah bangun tidur mereka tuh mandi sebelum latihan. Jadi seperti itu. Jadi setelah itu selesai jam 6 sampai hotel, jam 7 makan malam, udah tidur, jam 10 biasanya udah jam malam tidur semua. Biasanya dulu seperti itu, Pong. Kalau saya biasanya meliput tim-tim yang ada di Liga Indonesia. Tapi kalau PSS cuma latihan sekali, mungkin karena ini menghindari hujan ya. Ya, Takut pilek. Ya, takut flu aja, ini menjaga kondisi karena ini memang rentan sekali sih. Kalau PSS ini di mes semua atau pulang masing-masing? Ya ada yang di hotel, Ada yang di hotel. Tapi ya pisah-pisah Pak. tapi nutrisi dan sebagainya diatur betul ya. Iya. Cuma sayangnya belum punya training center. Belum kayaknya Pak, belum. Ya, itu. Nah, yang di ini di mana? Omah PSS. Training centernya di mana? Mana? Di daerah Kalasan apa daerah? Aku kurang tahu aku. Kayaknya belum. Nah, dan latihannya pindah-pindah ya. Latihannya pindah-pindah Pak. Sering di Pakem, sering Purwo Binangun sekarang. Purwo. Sekarang itu sering pindah-pindah sekarang. Karena mungkin kan kemarin kan lapangan Pakem itu habis dipakai Piala Suratin ya mungkin PSS harus ngalah di Purwo itu. Purwo Binangun. Tambah jauh. Ya sama sih Sama sebenarnya Pak. sebenarnya, ya. Cuman kalau Pakem di timur, Purwo di barat gitu. Tapi jarang ya sekarang sedang direnovasi ya. Kalau dulu kan sering latihan di Maguwo ini. Tapi sekarang jarang gitu. Ya semoga aja PSS punya training ground sendiri kayak Ya. Bali ya. Ya. Iya. Tapi ini menarik Pak Ananto setelah ini kan belum tak buat ya beritanya sebenarnya ada PR dari jenengan kan kemarin suruh menanyakan ke pihak manajemen bahwa bagaimana sih jika besok Maguwo ini jadi apakah pihak manajemen mau mengelola atau tidak. Nah ini sempat saya tanyakan. Di situ Leo mengatakan bahwa sudah ada obrolan dari manajemen bahwa manajemen ini ada kemauan untuk mengelola. Iya. Tapi nanti kedepannya seperti apa nanti akan diobrolkan lagi Pak. Oh, berarti memang sudah ada inisiatif. Sudah ada keinginan dari manajemen untuk mengelola secara penuh Stadion Maguwo ini ya. Ya. Ini sebenarnya bagus juga gitu. Tapi nggak cuma mengelola saja, tapi ya mungkin dari hasil pengelolaan itu mungkin kan nanti ada pendapatan yang masuk. Pendapatan masuk ini jangan cuma untuk membiayai bayar gaji pemain aja gitu kan. Maksudnya PSIM ini harus punya aset. Nah, asetnya ya salah satu training center itu. Training center ini ya kalau training center itu ibaratnya
pemain itu juga gampang terkondisi ya. Kalau misalnya kita mau latihan sehari itu berapa kali, misalnya latihan kalau normalnya di Eropa, karena Eropa ini musim dingin, kalaupun saat musim semi panas itu juga nggak begitu dingin. Biasanya mereka itu latihan jam 11 siang atau jam 2 siang gitu kan. Jadi mereka jam 9. Kalau orang Eropa itu bangun pagi itu susah. Mereka baru berangkat dari rumah ke training camp atau ke office-nya gitu kan. Itu sekitar jam 8 itu baru sampai situ, kemudian masuk, ganti baju, sarapan di situ semua. Ya kan? Setelah sarapan kemudian biasanya mereka nge-gym. Setelah nge-gym selesai mereka pertama-tama di situ ada kelas juga. Kelasnya dalam artian apa? Nggak cuma kelas di lapangan tapi juga latihan taktik. Kadang juga mereka latihan di lapangan sebentar, latihan taktik, passing, sedikit latihan ringan. Kemudian mereka masuk lagi untuk makan siang. Ya, setelah makan siang selesai, kemudian jam 2 atau jam 3 mereka keluar baru untuk latihan utama. Setelah itu selesai jam 6 makan lagi di situ, kemudian langsung pulang. Nah, itulah fungsinya kenapa tim itu harus punya markas, kalau enggak camp, training camp kalau orang sini bilang. Tapi itu sebenarnya markas dan office sebenarnya. Disitulah tim ini kan perusahaan ya. Perusahaan itu harus punya tempat gitu loh. Nah, sekarang kan mayoritas masih nyewa. Kantornya PSS di mana? Di Palagan ya, Mas, daerah Palagan. Di Palagan ya. Itu omah PSS itu. Dan itu kan masih berarti belum semuanya, nggak tahu kita apa itu sudah jadi owner mereka atau gimana gitu, apa cuma nyewa gitu kan. Nah, tapi kan di situ cuma kantor tok. Ya kan, lapangannya nggak ada. Saya jadi ingat salah satu pemain nasional ya, saya nggak sebut namanya. Jadi pemain nasional itu waktu Piala Asia di tuan rumah di Indonesia kalau nggak salah. Waktu itu kita jadi tuan rumah dengan Vietnam sama Thailand. Kita tuan rumah, kita main di sini, dan PSSI waktu itu pelatihnya dari Eropa. Ya. Baru kali itu pemain Indonesia berangkat ke stadion itu pakai jas komplit, Dan ini biasanya kalau pemain-pemain tim-tim profesionalnya di Eropa, kalau mereka memberi penyadaran pada pemain bahwa kantormu itu ya di lapangan. Jadi nek kowe arep mangkat kerja, ibarat kita pemain bola, ya kowe harus menghormati tempat kerjamu ya. Kamu harus berpakaian serapi mungkin kalau mau ke kantor gitu. Jadi seperti itu Bang. Dan walah gue mau atau training camp, sebenarnya itu penting. Karena apa? Ya moga-moga aja. Ya kita nggak memaksa ya. Tapi idealnya kalau PSSI ini kan ingin menaikkan level kan, menaikkan level kompetisi ini dan klub-klub ini menjadi lebih tinggi, ya kan? Ya dari dasar dulu lah, nggak hanya sekedar menaikkan level dengan menambah jatah pemain asing aja gitu. Nah ini kan yang pemainnya ditambah kuota asingnya, tapi infrastruktur masing-masing klub ini nggak diperhatikan gitu. Harusnya sertifikatnya untuk itu juga gitu. Ini menjadi salah satu yang dituntut oleh supporter PS kan dulu, kontrak berapa juga, kontrak itu kan. Ya memang seperti itu. Sepak bola modern itu harus punya itu kan. Punya kantor, punya lapangan sendiri di kantor itu ada lapangan training buat mereka latihan. Nah, memang seperti itu sepak bola modern kan. Staffnya nanti berkantor juga termasuk head coach. Jadi head coach juga. Kalau sekarang head coach kan kalau nggak dikontrakan rumah pasti tinggal di apartemen atau di hotel. Setelah pulang latihan ya dia udah santai gitu kan. Tapi kan dia nggak bisa kumpul dengan asistennya, dengan tim analisnya. Kalau dia punya kantor room sendiri kayak gini gitu ya. Ya dia bisa berdiskusi kan, mengumpulkan data-data semuanya dari asisten pelatihnya dan tim analisis. Kemudian dari situ meramu besok kita mau latihan apa untuk membuat tim apa. Itu loh Pak. Intinya begitu. Dan berarti infonya Kleberson cedera dan Maguwo ini belum bisa digunakan ya. Dan besok harapannya ke depan jika udah jadi, nah ini manajemen kan
sudah ada obrolan, ada keinginan untuk bisa mengelola Stadion Maguwo itu. Sudah ada keinginan ya. Keinginan sudah disampaikan ke stakeholder dalam hal ini Pemkab ya. Nah ini belum tahu Pak sejauh mana, tapi kan sudah ada obrolan. Obrolan ini obrolan antara Pemkab atau internal? Sebatas internal aja. Oh internal saja ya. Internal PSS akan ingin mengelola. Itu. Sudah ada keinginan. Dan itu ada payung hukumnya sebenarnya karena perpresnya itu ada. Dan itu nggak menutup kemungkinan itu. Cuma ini kan statusnya mengelola, bukan hak milik. Iya. Nah, kalau jangka panjang kan, sewa 25 tahun terus dikelola sendiri. ya, kalau hak milik ini berat, Ya. gitu kan. Nanti ini masuk dalam aset perusahaan PSS gitu kan. Di asetnya PSS itu asetnya apa sih? Pemain paling. Tapi pemain kalau saya nggak tahu kalau dalam sebuah perusahaan sepak bola ya. Asetnya mereka itu apa saya nggak tahu. Kalau di perusahaan kita, manpower ini rata-rata di perusahaan bisnis itu ya aset tapi ya kos gitu loh. Kalau di ini apa pernah PSS jual pemain terus dapat input itu kan belum kelihatannya ya. Banyak kan bebas kontrak ya Pak. Bebas kontrak. Nah ini kan nggak punya asetnya cuma liabilities saja, bukan liabilities. Apa namanya? Akta notaris bahwa ini tim ini asetnya apa? Mobil PSS apa punya? Bis apa punya? Bis punya sekarang baru Pak. Ya masa asetnya cuma bis aja, bis harga 1 miliar gitu kan? Kemudian penyusutannya nyusut terus sampai 10 tahun habis penyusutannya kan udah nggak punya aset lagi. Bisa kamu kalau beli PSS apa yang didapat ya kan? Bingung juga kan. Ya cuma akta dari notaris bahwa ini sebuah perusahaan itu, ini gitu. Nah ini harus dipikirkan juga. Tapi rata-rata mayoritas tim di Indonesia itu masih banyak seperti itu. Nggak jauh-jauh Persebaya juga sama, tim besar, tapi dia nggak punya markas. Markasnya ya nyewa di Sutos gitu kan. Dan mereka belum punya aset yang dalam artian aset yang nggak bergerak itu seperti apa. Dan ini penting dalam sebuah perusahaan. Oke. Kayak perusahaan kita kan punya aset gitu kan, dan itu ada dalam laporan keuangan kita setiap tahun dan itu kan dibacakan juga kepada pemegang saham. Itu aja, Pong, infonya. Ini dulu aja. Oke. Kita tunggu lagi ya. Ya, kita tunggu lagi update-nya sambil kita bisa menunggu hasil lawan Semen Padang. Ya, saya penasaran ini. Terus terang saya penasaran dengan PSS ini ke depannya nanti seperti apa mainnya ini. Ya, tanpa bersalah. Ya, Masih bisa main nggak ini bisa lawan? ya belum tahu, ya. belum bisa dipastikan kondisinya, belum bisa memastikan. Oke. Oke, gitu, Pak. Oke ya, itu tadi podcast kita untuk hari ini. Semoga saja kejelasan tentang kapan Maguwo Harjo bisa digunakan oleh PSS Sleman akan semakin terang dan supporter bisa kembali lagi ke rumahnya. Sekian podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.